Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data untuk data kelompok. Saya rasa teman-teman di sini sebaiknya sudah paham ya mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan juga untuk ukuran pemusatan data kelompok. Nah, sekarang yang kita bahas adalah ukuran penyebaran data kelompok. Nah, yang termasuk ke dalam ukuran penyebaran data kelompok itu adalah selain mean, median, modus. Jadi ukuran selain mean, median, modus itu dapat kita masukkan ke dalam ukuran penyebaran data. Ada desil, persentil, kuartil, varian, standar deviasi, range, koefisien varian, skewness, kurtosis, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, itu tergolong ke dalam ukuran penyebaran data. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan kalau ujian, baik kuis, UTS maupun UAS, kalau misalkan nanti diminta untuk mencari ukuran penyebaran data, ya ini yang teman cari, ada desil, persentil, kuartil, dan sebagainya. Tapi kalau persoalannya adalah ditanyakan mengenai ukuran pemusatan data, maka nanti yang dibahas adalah mean, median, sama modus ya. Nah, untuk rumus desil, persentil, sama kuartil, di sini adalah rumusnya sebenarnya secara konsep itu sama saja ya. Jadi untuk desil, persentil, kuartil itu jadi kita menentukan langkah awalnya adalah kita menentukan dulu letaknya itu di mana. Letak desil ke I, letak persentil ke I itu letaknya berada di kelas interval yang keberapa. Nah, rumusnya adalah ini, X ke I kalau misalkan desil, berarti X ke I, N, I dikalikan N dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena desil itu kan membagi data menjadi 10. Sementara persentil penyebutnya nanti adalah 100. Sementara untuk kuartil berarti nanti adalah 4. X ke I dikalikan N dibagi 4 ya. Nah, rumusnya pun sebenarnya ini sama persis kayak median. Kalau teman-teman memahami konsep median berarti desil, persentil, kuartil itu sama sekali tidak bermasalah. Rumusnya adalah BDI plus I. Kalau misalkan desil berarti BDI plus IN per 10 dikurangi FKDI per FDI dikalikan P. Nah, masing-masing penjelasannya itu ada di bawah. BDI berarti tepi bawah kelas desil ke I, FKDI berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas interval desil ke I, sementara FDI adalah frekuensi kelas interval desil ke I, dan P di sini adalah panjang kelas. Sementara untuk persentil, ya, setelah kita mencari letaknya, maka nanti persentil itu rumusnya adalah BPI plus IN per 100. Perhatikan rumus desil sama persentil. Kalau teman-teman perhatikan aslinya desil sama persentil ini podo ae. Bedanya di sini IN per 10, di sini IN per 100. FKPI kalau di sini FKDI, kalau ini FKPI. FKDI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. Kalau FKPI berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I. Sementara untuk di sini ada FDI, di sini FPI, berarti adalah kalau FPI berarti frekuensi kelas interval persentil ke I dikalikan P. Sementara untuk yang kuartil ya podo ae, BQI plus IN dibagi 4. Kalau tadi 10 sama 100, kalau ini dibagi 4, min FKQI per FQI dikalikan P. Nanti penjelasannya bisa teman-teman baca di bawah. Berarti FKQI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval kuartil ke I. Kalau FQI adalah frekuensi kelas interval kuartil ke I. P-nya adalah panjang kelas. Aslinya podo ae antara desil, persentil, sama kuartil. Yang paling penting nanti adalah kita menentukan letaknya dulu di mana. Ya, sama menentukan frekuensi kumulatifnya sama frekuensi di kelas kuartil atau persentil ataupun desil. Nah, sementara untuk varians, populasi sama sampel. Kemarin kan simbolnya beda ya. Kalau populasi kita varians dalam populasi simbolnya sigma kuadrat. Kalau varians di dalam sampel simbolnya adalah sigma head kuadrat atau S kuadrat. Silakan teman-teman dibuka catatannya di pertemuan yang ketiga. Ketiga atau kedua, nanti silakan dibaca sendiri. Makanya kemarin saya minta teman-teman untuk selalu mencatat materi saya supaya paham, supaya hafal letaknya di mana, biar nggak bingung. Ya, makanya kalau materi yang saya share seperti ini, saya minta teman-teman untuk mencatat ulang, ya. Jadi jangan hanya melihat saja dari materinya ya wis terima, teman-teman terima, tapi nggak paham isinya, mendingan ditulis. Karena kalau kita menulis berarti otak kita dan tangan kita bekerja, insya Allah akan lebih ingat daripada hanya sekedar membaca.
Ya. Nah, populasi simbol rumusnya sini podo ae. Perhatikan. Sigma kuadrat sama dengan sigma Fi X dikali Xi min mu kuadrat. Ini kan populasi, sehingga kita menggunakan mu. Pengurangnya adalah rata-rata populasi. Sementara kalau sampel, pengurangnya adalah X bar. X bar di sini adalah rata-rata sampel dikuadratkan dibagi. Kalau populasi adalah dibagi sigma Fi, tapi kalau sampel dibagi sigma Fi dikurangi 1. Fi di sini adalah frekuensi kelas interval KI, Xi di sini adalah nilai tengah tiap kelas interval KI, mu rata-rata populasi, S bar adalah rata-rata sampel. Saya kira untuk simbol-simbol teman-teman harus sering membaca, harus sering menulis biar nggak lali ya. Terus kemudian standar deviasi adalah akar dari varians. Kemudian, jadi kalau kita ditanya berapa nilai standar deviasinya, kita harus cari variansnya terlebih dahulu, baru nanti bisa ketemu nilai standar deviasinya. Nah, kalau range adalah tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Bagaimana cara mencari tepi atas kelas terakhir? Tepi atas kelas terakhir itu sama dengan batas atas kelas terakhir ditambah 0,5, sementara tepi bawah kelas pertama adalah batas bawah kelas pertama dikurangi 0,5. 0,5 itu dari mana? Memang sudah nilainya seperti itu karena sebagai batas toleransi antara kelas pertama dengan kelas setelahnya. Ya, sampai kelas yang terakhir. Karena selisihnya itu adalah kalau dibagi 2 itu adalah 0,5. Contoh soal, ya. Nah, di sini biasanya kalau dalam satu soal nggak mungkin ada nilai FK-nya. Jadi yang hanya diketahui adalah kelas sama F. Atau misalkan kelas sama FK. Nanti nilai F-nya kita cari sendiri. Nah, di sini anggap saja teman-teman yang diketahui di contoh soalnya adalah kelas sama F. Ini adalah kelas soalnya kemarin di ukuran pemusatan data, ya. Ini ada kelasnya 40 sampai 47, 48 sampai 55, 56, 63, 64, 71 sampai 88 sampai 95. Frekuensi dari masing-masing kelas 2, 4, 9, 15, 12, 5 sama 3. Frekuensi kumulatifnya di sini 2, di sini 6, 4 tambah 2, 15, 9 tambah 4 tambah 2, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 50. Ya, cara mencari FK gimana? Saya rasa tidak perlu saya jelaskan ulang karena ini sudah saya jelaskan cara menghitung FK di materi sebelumnya. Ya, nah, di sini soalnya adalah berdasarkan data di samping, carilah nilai K3, D7, P, D5, ya. Jadi di sini mencari nilai kuartil ketiga, desil ke-7, persentil ke-65, varian, standar deviasi, dan range. Anggap saja di sini kita menggunakan data sampel, ya. Seperti itu. Nah, pertama kita mencari nilai K3 atau kuartil ketiga. Pertama langkahnya adalah mencari letaknya terlebih dahulu. Letak K3 sama dengan X ke K, kan tadi kan rumusnya X ke IN dibagi 4. Berarti I-nya 3, N-nya 50 dibagi 4. 50 ini dari mana? 50 dilihat dari jumlah F. Ini kalau kita total hasilnya adalah 50. Nah, ketemunya ada 37,5. Letaknya ada di kelas interval kelima. Kenapa kok kelas interval kelima? Teman-teman perhatikan. Di sini kelas 1 sampai kelas 4 ini adalah data 1 sampai data 30. Ya, kelas 1 sampai kelas 4 ini adalah data 1 sampai 30. Sementara 37,5 itu adalah sudah masuk ke kelas yang ke-5. Yaitu kelas ke-72 sampai 79. Nah, sehingga dari sini, dari kelas ini ya, kita kalau misalkan menghitung kuartil ketiganya, berarti kita cari dulu BQ3, batas bawah kertas kelas kuartil ketiga. Berarti kalau kelas yang ini, yang saya gerakkan kursornya di sini kan 72 sampai 79. Berarti tepi bawahnya adalah 72 dikurangi 0,5 ketemunya 71,5. FK3-nya FKQ3-nya dari mana? Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Berarti nanti adalah yang 30. Kemudian FQ3 adalah frekuensi kuartil ketiga, frekuensi kelas interval kuartil ketiga. Berarti kan kelas yang ini. Kuartil nilainya adalah 12, sementara P-nya adalah 8. Ya, P-nya dari mana 8? Wes tak tunjukkan dulu soal yang di ukuran pemusatan data, itu kita sudah mencari nilai P-nya ketemunya 8 dari mana. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi, karena sudah jelas. Terus kemudian setelah kita masukkan ke dalam rumus, BQ3-nya 71,5, FKQ3-nya adalah 30, FQ3-nya adalah 12, di sini adalah KN, di sini kan sebelumnya IN per 4, I-nya adalah 3, karena Q3 maka I-nya adalah 3,
per 4 dikalikan N. Ini tadi 50. Setelah teman-teman cari, nanti hitung, ketemunya adalah 76,5. Terus kemudian, kalau misalkan kita mencari letak desil ya, letak desil ke-7, berarti X ke-7 dikali 50 dibagi 100, yaitu kelas ke yaitu hasilnya 35. Mana data ke-35? Oh, data ke-35 itu juga termasuk ke rentang 72 sampai 79. Kebetulan juga sama. Ya, 72 sampai 79 ini juga letaknya nilai D7, ya. Sehingga nanti kalau kita menghitung mencari BD7-nya ketemunya 71,5, kode yang dua mah, FKD7-nya sama kayak yang tadi, FD7-nya sama kayak yang tadi 12 ini, P-nya adalah 8. Yang membedakan adalah bagian ininya saja. Bagian IN per 10, kalau tadi IN per 4. Ya. Nah, ini kebetulan aja sama, bisa jadi antara kuartil sama desil kelas intervalnya beda. Kebetulan ini sama kelas intervalnya, yaitu kelas interval yang ke-5. Setelah teman-teman masuk ke dalam rumus, ya, 71,5, FKD7-nya 30, dan seterusnya, maka ketemunya adalah 74,833. Nah, sementara kalau mencari persentilnya gimana? Persentil itu kan dibagi 100 ya. Bagi 100 berarti letaknya adalah X ke persentil ke-65 dikali 50, banyaknya data dibagi 100 karena membagi data menjadi 100. Jadi adalah data ke-32,5. Nah, letak data ke-32,5 juga sama di kelas interval ke-5. Ya. Jadi kan sampai di sini data sampai data ke-30 berarti 32,5 sudah masuk ke kelas yang ke-5, ya. Terus kemudian sama saja nanti. Jadi BP65, FKT65, FP65, ini besarnya sama persis kayak yang kuartil sama desil. Pun sama yang panjang intervalnya nilainya adalah 8. Yang membedakan hanya yang ini, 65 dikali N per 100. Ya, ketemu rumusnya adalah, kalau teman-teman masukkan ke dalam rumus, ketemunya adalah 73,167. Jadi konsep dari persentil, kuartil, sama desil itu teman-teman harus cari dulu letaknya itu di mana. Ya, paham konsep hitung median. Jadi kalau teman-teman kemarin median paham, insya Allah mau mencari kuartil 1, kuartil 3, persentil 80, persentil 90, persentil 71, itu semuanya gampang. Kalau teman-teman paham konsepnya. Makanya teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan. Karena kalau tidak, maka konsep saja nanti kesusahan, maka untuk menghitung yang lainnya pun juga akan kesusahan. Ya, saya rasa teman-teman harus memahami hal itu supaya nanti kedepannya juga tidak semakin menumpuk materi yang belum dipahami. Karena konsepnya sebenarnya untuk menghitung median, kuartil, desil, persentil itu rumusnya sama saja. Ya, dari batas bawahnya ditambah ini yang saya gerakkan kursornya ini ada berkaitan sama letaknya, letak iki mang dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi sama frekuensi dari kelas tersebut dikalikan P. Intinya hanya itu saja untuk mencari kuartil, desil maupun persentil dan median. Jadi sama saja. Ya, itu adalah gambaran bagaimana cara kita menghitung kuartil, desil, sama persentil ya. Jadi harus diingat-ingat, kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 sehingga per-nya adalah per 4. Kalau desil membagi data menjadi 10 sehingga di sini 10. Kemudian kalau persentil ada membagi data menjadi 100 sehingga nanti pembaginya adalah 100. Seperti itu ya. Nah, saya rasa teman-teman sudah ini ya, harus dipahami ya, karena untuk perhitungan kuartil, desil, persentil itu sebenarnya perlu ketelitian juga ya.